Mohon izin teman-teman, eh, saya mewakili panitia. Ini akan meng-share timer ke akunnya teman-teman semua di Zoom. Coba dilihat dulu di bagian kanan atas, di pojokan atas itu, apakah ada pemberitahuan untuk menerima eh, timer? Bisa dilihat di akunnya teman-teman semua. Sudah ada, Kak. Sudah ada. Sudah ada. Sudah ada? Izin Kak, sudah Jadi, ada Kak. Oke, coba kita lihat dulu ya. Ini akan saya mulai, akan saya start dulu timernya. Apakah timernya berjalan di tempat teman-teman semua? Oke, oke kita coba dulu ya. Nah, apakah ada di tempat teman-teman semua di pojok kanan atas timer? ada, Kak. Ada? Ada Oke, Kak, ada Kak. Ada, Kak. aman ya? Ada Kak, ada. Ada Kak, ada. Oke, Ada Kak. terima kasih. Semangat. Oke. Oke, teman-teman semua, halo semuanya. Masih Halo semangat? Kak, masih. Halo Kak. Oke, Kak. luar biasa sekali ya untuk kita hari ini. Sekarang kita akan melakukan kegiatan selanjutnya, yaitu Motion Challenge untuk Adujak Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026. Baik, selanjutnya saya akan membacakan ketentuan umum untuk motion challenge kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah peserta wajib mengaktifkan kamera selama sesi motion challenge di ruang virtual meeting berlangsung. Pastikan wajah terlihat jelas dan tidak dalam keadaan off-cam. Lalu yang kedua, pastikan koneksi internet berjalan dengan baik sebelum sesi dimulai. Gangguan jaringan yang tidak terduga akan menjadi pertimbangan penilaian tersendiri oleh Dewan Juri. Yang ketiga, peserta diwajibkan mengenakan pakaian yang telah ditentukan. Yang keempat, apabila terjadi kendala jaringan atau teknis di luar prediksi, peserta wajib segera mengkonfirmasi kepada panitia. Kendala tersebut tetap akan diperhitungkan dalam penilaian Dewan Juri. Selanjutnya, teknis pelaksanaan. Peserta wajib hadir di ruang Zoom meeting 15 menit sebelum kegiatan dimulai. Semua peserta Duta Genre Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026 akan dikumpulkan di ruang Zoom utama meeting. Yang ketiga, panitia akan memandu dan memberikan pengarahan awal. Dan yang terakhir, setiap sesi terdiri dari 6 orang yang telah ditentukan oleh panitia. Selanjutnya adalah proses motion challenge. Agar dapat diperhatikan, peserta akan memilih satu nomor topik secara bergilir. Mosi akan dibacakan oleh MC atau panitia yang bertugas sesuai dengan nomor pertanyaan yang sudah dipilih oleh peserta. Satu nomor hanya untuk satu peserta. Peserta akan menyampaikan pendapatnya terkait mosi tersebut dengan waktu 60 detik. Waktu dimulai saat peserta mulai berbicara. Dan yang terakhir, peserta memiliki kebebasan untuk memilih setuju atau tidak setuju, serta menjelaskan alasan di balik pendapatnya. Baiklah, rekan-rekan teman-teman semua, selanjutnya kita akan memperkenalkan our judges. Yang pertama, ada Kak Priscila Tanio, sarjana psikologi. Psikolog merupakan lulusan Magister Ilmu Psikologi Universitas Indonesia yang saat ini menjabat sebagai psikolog klinis madya di Rumah Sakit Jiwa Kalawate, Provinsi Kalimantan Tengah. Berpengalaman di bidang layanan kesehatan jiwa sejak tahun 2005, beliau mengawali karir di Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat Kalawate dan hingga kini terus berkiprah dalam pelayanan kesehatan mental, asesmen psikologi, serta pengembangan layanan
layanan psikologi klinis di Kalimantan Tengah. Baik, kita sapa judges kita. Halo Kak Priscila. Selamat Halo, pagi. selamat pagi. Ya, suara saya terdengar jelas ya. Baik, terdengar jelas. Selanjutnya, judges kita adalah Kak Sylvia Hembu, Sarjana Ilmu Komunikasi dengan konsentrasi Public Relation dari Universitas Merdeka Malang. Saat ini bekerja sebagai penata kependudukan dan keluarga berencana, ahli pertama sekaligus pengelola program ketahanan remaja di Kemenduk Bangga, BKKBN Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Aktif sebagai pembina Forum Generasi Berencana Kalimantan Tengah, serta memiliki sertifikasi di bidang personal brand strategy dan social media management dengan pengalaman dalam pengelolaan program, strategi komunikasi, dan pemberdayaan remaja. Baik, kita sapa kembali. Halo Kak Sylvia Embu, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke. Selanjutnya, judges kita yaitu ada Kak Azhar Nuryanti, seorang youth development advocate, facilitator, dan public speaker asal Cimahi, Jawa Barat yang berfokus pada isu kesehatan mental, kesehatan reproduksi, dan pemberdayaan pemuda. Berprestasi sebagai juara 1 Duta Genre tingkat nasional tahun 2025 dan mahasiswa berprestasi STKIP Pasundan 2025. Azhar memiliki kepemimpinan kuat melalui posisinya sebagai Wakil Presiden BEM STKIP Pasundan tahun 2026 hingga 2027, serta fasilitator teruji di berbagai program edukasi remaja. Baik, kita sapa kembali. Halo Kak Azhar, selamat pagi. Halo Kak Caroline, selamat pagi. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk semua dewan juri kita pada pagi hari ini secara online. Bisa kasih reaction lewat online Zoom meeting pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama regu pertama di sesi pertama dan sesi motion challenge. Sudah siap semuanya? Yang pertama, atas nama Rama Ditya Saputra, asal daerah Kota Palangkaraya. Dan yang kedua, dengan nomor urut 22, Maria Mercy Stephanie dari Barito Selatan. Dan yang ketiga, nomor urut 3, atas nama Mazda Tamara, asal Kabupaten Gunung Mas. Selanjutnya yang keempat, dengan nomor urut 16, Sarah Dwianti dari Barito Utara. Selanjutnya dengan nomor urut 17, atas nama Keiko Panianan, asal daerah Kapuas. Dan yang terakhir untuk sesi yang pertama ini adalah nomor urut 12, atas nama Cynthia Purnamasari, asal daerah Katingan. Silahkan untuk sesi pertama dengan nomor urut 01. Sudah siap? Baik, siap, Kak. Siap, sudah siap Kak. Boleh raise hand dulu kamu gitu. Boleh raise hand dulu untuk nomor urut 1 atas nama Rama Ditya Saputra, Kota Palangkaraya. Agar device-nya terlihat. Silakan raise hand. Sudah, Kak. Siap. Rama sudah ready? Jangan Ready, ribut Kak. ya, tenang. Oke, sebentar ya. Apakah sudah muncul di device-nya Rama?
Siap, sudah Ada Kak. pilihan nomor nih. Silahkan untuk Rama memilih satu nomor dari 1 sampai 24 ini. Nomor Saya, berapa? mem- saya memilih nomor 1, Kak. Oke, silahkan. Rama sudah memilih nomor urut 1. Pas banget nih dengan nomor urutnya Rama juga. Ya. Oke, kira-kira apa ya pertanyaannya ini? Kita tunggu bentar ya. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat ke timernya. Oke. Bagaimana Dewan Juri? Apakah sudah siap untuk menilai peserta kita yang sangat luar biasa ini? Sudah siap. Oke, sip. Iya, Kak. Oke, siap. Selanjutnya kita akan mulai. Nomor 1 untuk Rama. Saya akan bacakan mosi challenge pada pagi hari ini. Setuju atau tidak setuju? Korban kekerasan seksual seringkali memilih diam karena takut disalahkan atau tidak dipercaya. Waktu Anda menjawab dimulai dari 60 detik. Anda berbicara. Silakan Rama. Baik, jawaban saya adalah setuju. Ketakutan akan stigma sosial victim blaming atau kurangnya sistem pendukung. Itu adalah faktor yang membuat korban merasa ketakutan. Dan hal tersebut harus dibina dengan baik. Mereka bisa dapat konseling atau bisa memberikan ini, atau bisa, saya ulangi sekali lagi, atau bisa berkonseling pada psikolog ataupun konselor lainnya. Oke, baik, sekian dari saya, terima kasih. Masih ada waktu nih Rama. Apakah sudah cukup? Oke, sudah cukup, Kak. Baik, terima kasih Rama. Kita berikan tepuk tangan secara online lewat reaksi Zoom meeting pada hari ini. Terima kasih Rama sudah memberikan jawaban terbaiknya dan akan dipertimbangkan oleh Dewan Juri. Selanjutnya, dengan nomor urut 22, atas nama Maria Mercy Stephanie dari Barito Selatan. Boleh raise hand, Maria? Sudahkah, Pak? Sudah terlihat? Oke, baik. Sebentar ya. Apa nama Maria? Audionya jelas ya, Maria? Jelas, Kak. Oke. Silakan untuk bersiap. Ada pilihan nomor dari nomor 2 hingga 24. Nanti Maria, sama seperti nomor urut 1 tadi, memilih satu nomor. Silakan Maria untuk memilih nomor berapa? Saya pilih nomor 10. Oke, baik. Nomor 10. Agar dapat dipersiapkan. Setuju atau tidak setuju? Diet ketat demi penampilan lebih berisiko daripada bermanfaat jika dilakukan tanpa memperhatikan kebutuhan gizi. Waktu Anda berbicara dimulai dari 60 detik pertama Anda berbicara. Dipersilahkan kepada Maria. Baik, terima kasih atas pernyataan yang telah diberikan. Saya sangat setuju terhadap pernyataan yang telah diberikan. Karena seperti yang kita ketahui dalam program genre dikenal yang namanya program Isi Piringku. Yang mana dengan mosi kita pada kali ini yang menyatakan bahwasannya diet ketat demi penampilan lebih beresiko daripada bermanfaat. Jika dilakukan tanpa memperhatikan kebutuhan gizi itu merupakan sangat benar. Karena seperti yang kita ketahui dalam program Isi Piringku juga sudah dijelaskan bahwasannya kebutuhan gizi sangat perlu
sangat perlu untuk diperhatikan. Contohnya seperti 30% makanan pokok, 30% sayur-sayuran, 20% lauk pauk, dan 20% buah-buahan. Oleh karenanya, seharusnya remaja itu tidak melakukan diet ketat untuk menampilkan, untuk demi penampilan. Oleh karenanya, saya sebagai duta genre juga hadir sebagai konselor sebaya bagi teman-teman di PKR yang ada di Kabupaten Barito Selatan untuk dapat mengedukasi mereka betapa pentingnya untuk menjaga kebutuhan gizi melalui adanya program isi piringku ini tadi, dan tidak mementingkan gengsi diet ketat ini tadi demi penampilan, namun lebih memperhatikan tentang kebutuhan gizi ini tadi untuk dapat menjaga kesehatan dari para remaja yang ada di Indonesia untuk mencegah stunting dan juga anemia itu sendiri. Oleh karenanya, saya sangat setuju terhadap Stop. pernyataan yang telah diberikan. Silakan Terima kasih. Maria berhenti untuk berbicara. Waktu telah habis. Terima kasih Maria untuk jawaban luar biasanya dan akan dipertimbangkan oleh Dewan Juri. Selanjutnya, nomor urut 03 atas nama Masda Tamara, asal daerah Kabupaten Gunung Mas. Boleh resen, Masda? Halo Masda, apakah boleh resen? Halo, Pak. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Kak. Oke. Siap. Sekarang Masda bisa pilih dari nomor yang telah ada di depan layar. Pilih nomor berapa, Masda? Nomor 5, Kak. Oke, nomor 5. Pertanyaannya adalah, setuju atau tidak setuju? Korban kekerasan seksual seringkali memilih diam karena takut disalahkan atau tidak dipercaya. Terdengar jelas sudah? Terdengar, Kak. Baik. Waktu Anda berbicara dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya setuju korban kekerasan seksual seringkali memilih diam karena takut disalahkan atau tidak dipercaya, karena mental mereka sudah rusak, yang dimana seringkali korban dari kekerasan ini sering merasa tertekan, sehingga mereka tidak berani untuk speak up ataupun berbicara kepada pembuli mereka, seperti itu. Jadi mereka seringkali mengalami yang namanya kerusakan mental bagi mereka karena sudah sering terjadi pembulian dari orang lain, seperti itu. Jadi mereka sering diam walaupun sebenarnya ada potensi untuk mereka untuk melawan dari pembulian tersebut. Baik, terima kasih, itu jawaban saya, Kak. Oke. Terima kasih untuk Masda. Selanjutnya, dengan nomor urut 16 atas nama Sarah Dwianti dari Barito Utara. Silakan raise hand untuk Sarah. Apakah Sarah sudah siap? Baik, Kak, siap. Oke. Sarah pilih nomor berapa dari yang ada di layar? Saya memilih nomor 2, Kak. Oke, nomor 2. Pertanyaannya, setuju atau tidak setuju? Program genre telah berhasil menerapkan prinsip Meaningful Youth Participation dengan baik. Sudah siap? Siap, Kak. Waktu Anda dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan. Saya setuju sekali dengan program genre yang telah diluncurkan ini karena menerapkan prinsip Meaningful Youth Participation yang baik untuk remaja yang ada di Kabupaten Barito Utara sendiri, dan khususnya juga untuk Provinsi Kalimantan Tengah, yang di mana program ini sangat bermanfaat ketika kita sedang melakukan sosialisasi ke remaja-remaja, bahkan berdiskusi bersama PIKR remaja di setiap sekolah. Menurut saya program ini sangat setuju sekali untuk diterapkan prinsip Meaningful Youth Participation dengan baik. Sekian, terima kasih, Kak. Masih ada waktu? Apakah sudah cukup? Cukup, Kak. Baik, terima kasih untuk jawaban luar biasanya.
yang akan dipertimbangkan oleh Dewan Juri. Selanjutnya, dengan nomor urut 17, atas nama Keiko Panianan, asal daerah Kabupaten Kapuas. Silakan raise hand untuk Keiko. Apakah suara saya terdengar, Keiko? Sudah Terdengar siap? jelas, Kak. Sudah siap. Oke, silahkan Keiko pilih nomor berapa dari yang ada di depan layar. Nomor 4, Kak. Oke, nomor 4. Mosinya, setuju atau tidak setuju? Langkah awal dalam mencegah stunting adalah dimulai dari masa remaja awal bagi calon ibu. Apakah sudah siap? Siap, Kak. Waktu dimulai sejak Anda berbicara. Saya sangat setuju. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia pada tahun 2024 dari Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting di Indonesia masih berada pada angka 19,8%. Hal ini menunjukkan bahwa stunting masih menjadi tantangan yang harus kita cegah sejak dini. Menurut saya, langkah awal pencegah stunting memang harus dimulai sejak masa remaja, terutama bagi calon ibu. Hal ini karena remaja putri yang memiliki status gizi baik tidak mengalami anemia, serta memiliki pengetahuan tentang kesehatan reproduksi yang lebih siap sehingga bisa menjalani kehamilan di masa depan dengan lebih matang. Pencegahan stunting bukan hanya dimulai saat hamil, melainkan bagaimana cara kita untuk menyiapkan kehidupan berencana, berkeluarga, dan menikah. Oleh karena itu, solusinya adalah memperkuat edukasi gizi dan kesehatan reproduksi pada remaja dan meningkatkan konsumsi tablet tambah darah bagi remaja putri sesuai anjuran dan kolaborasi dengan program Genre. Karena saya percaya langkah kecil kita akan menentukan masa depan kita yang dimulai dari diri sendiri. Terima kasih. Baik, waktu habis. Terima kasih untuk jawaban terbaiknya. Nomor urut terakhir, nomor urut 12, atas nama Cynthia Purnamasari, asal daerah Katingan. Bisa langsung raise hand. Cynthia, apakah sudah siap? Sudah, Kak. Oke. Silahkan Cynthia pilih nomor yang ada di depan layar. Saya memilih nomor 9. Nomor 9. Setuju atau tidak setuju? Korban child grooming seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang dimanipulasi. Apakah sudah jelas? Mohon maaf, Kak, agak patah-patah. Boleh diulangi sekali lagi? Bisa dilihat di layar, setuju atau tidak setuju? Korban child grooming seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang dimanipulasi. Sudah jelas? Waktu Anda dimulai sejak Anda berbicara. Oke, baik. Izinkan saya menjawab menggunakan bahasa Indonesia, para dewan juri. Saya memilih setuju karena child grooming adalah ketika pelaku membangun kedekatan emosional dengan anak atau remaja secara bertahap untuk memperoleh lingkungan yang melindungi mereka. Karena manipulasi dilakukan secara perlahan dan sering dibungkus dengan perhatian hati atau janji-janji, korban kerap menanggap hubungan tersebut sebagai bentuk kasih sayang bukanlah ancaman. Oleh karena itu, pencegahan itu tidak hanya cukup dengan meningkatkan atau mengingatkan anak-anak untuk hati-hati, tetapi juga membekali mereka dengan pengetahuan dan literasi digital, pendidikan batasan tubuh atau boundaries. Oke, mohon maaf bisa saya ulangi lagi. Karena tersebut, anak-anak itu tidak hanya boleh dibekali dengan pengetahuan literasi digital, tapi melalui aksi nyata juga. Sesuai dengan proker saya, Gencare, di mana saya mengedukasi remaja-remaja saat ini melalui Instagram media sosial untuk tentang materi child grooming tersebut. Terima kasih. Waktu Anda telah habis. Terima kasih untuk jawaban terbaiknya. Baiklah, untuk sesi pertama telah selesai. Kita berikan tepuk tangan yang meriah dan menggunakan raise hand. Maaf, menggunakan reaksi yang ada di Zoom meeting kepada seluruh peserta kita yang sudah luar biasa pada sesi pertama kali ini. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi yang kedua.
Baiklah, untuk sesi yang kedua, kali ini dari nomor urut 19. Bisa dilihat dari layar. Dan nomor 10, 05, 14, 07, dan nomor 24. Diharapkan untuk seluruh peserta agar dapat memperhatikan layar ketika mosi yang telah ditampilkan nanti bisa langsung dilihat di layar. Oke, kita langsung mulai dengan nomor urut 19. Atas nama Muhammad Fadilah Azza, asal daerah Kota Waringin Barat. Silakan raise hand. Baik, Muhammad Fadilah, apakah sudah siap? Sudah. Silakan Fadilah memilih nomor yang ada di layar. Saya memilih angka 7. Angka 7. Setuju atau tidak setuju? Edukasi kesehatan reproduksi justru membantu remaja mengambil keputusan yang lebih bertanggung jawab. Apakah sudah jelas? Sudah jelas? Waktu Anda dimulai sejak Anda berbicara. Baik, izinkan saya menjawab dan terima kasih atas pertanyaannya. Edukasi kesehatan reproduksi justru membantu remaja mengambil keputusan yang lebih bertanggung jawab. Dan jawaban saya adalah setuju. Mengapa? Karena dengan edukasi kesehatan reproduksi, apalagi sejak dini, membantu anak-anak dan remaja lebih memahami adanya konsekuensi dan manfaat dari mempelajari kesehatan reproduksi itu sendiri, seperti kesehatan dan cara mencegah atau merawatnya. Dengan begitu, remaja akan lebih bisa aware dengan masalah-masalah yang akan mereka hadapi pada masalah kesehatan reproduksi itu sendiri. Apakah sudah cukup? Selanjutnya, edukasi kesehatan reproduksi juga seharusnya dibarengi dengan pembahasan yang mendekati atau relevan dengan para remaja, dengan pembahasan yang lebih asik atau menggunakan media sosial. Karena pendekatannya bisa menggait banyak atau lebih banyak audiens. Dengan pendekatan yang lebih asik dan tidak terlalu monoton, akan mendapatkan audiens yang lebih banyak tentang pembahasan edukasi kesehatan reproduksi itu sendiri. Terima kasih. Oke, waktu telah habis. Terima kasih untuk jawaban terbaiknya. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan lanjut ke nomor urut 10. Atas nama Benedikta Kristi Adanu, asal daerah Lamandau. Bisa langsung raise hand. Baik, Benedikta, apakah suara saya terdengar jelas? Dia belum. Audionya masih di mute. Benedikta. Baik, apakah suara saya sudah terdengar jelas, Kak? Baik, sudah terdengar jelas. Silahkan Benedikta pilih nomor yang ada di depan. Saya memilih nomor 17. 17. Baik, agar dapat diperhatikan. Setuju atau tidak setuju? Program GATI sudah efektif mengatasi budaya patriarki yang selama ini membatasi peran ayah dalam pengasuhan anak. Apakah sudah jelas? Sudah sangat jelas, Kak. Terima kasih. Waktu Anda dimulai sejak Anda berbicara. Baik, izinkan saya menjawab. Dengan mosi yang sudah diberikan, saya menyatakan bahwa saya sangat setuju. Dengan hal ini, edukasi dan partisipasi yang akan diberikan remaja untuk calon ayah di masa depan sudah memiliki jalan yang sangat produktif. Mengapa? Karena banyak sekali dari sekarang tempat-tempat mengedukasi dan mendapatkan materi serta ilmu yang diberikan turun-temurun dari ayah hingga seorang anak. Program GATI sudah sangat efektif mengatasi budaya patriarki yang selama ini membatasi peran ayah dalam pengasuhan.
Demikian juga dengan program kerja saya untuk beredukasi dengan pelita aksi. Saya, Dara, Kabupaten Lamandau, terima kasih. Baik, waktu masih ada, sudah cukup? Sudah sangat cukup, Kak. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih untuk jawaban terbaiknya. Selanjutnya, kita lanjut dengan nomor urut 05. Atas nama Faredia Kurniawan, asal daerah Murung Raya. Bisa langsung raise hand. Baik. Siap, Kak. Oke, silakan pilih nomor yang ada di depan layar. Fare. Saya memilih nomor 23. 23. Baik. Setuju atau tidak setuju? Pelaku kekerasan seksual bisa saja merupakan orang yang dikenal oleh korban. Apakah sudah terdengar jelas? Jelas. Baik, waktu dimulai sejak Anda berbicara. Jadi, saya di sini opini saya sangat setuju karena pelaku kekerasan seksual bisa saja merupakan orang yang dikenal oleh korban. Karena orang yang dikenal oleh korban ini tentunya sudah akrab dan juga tahu titik-titik kelemahan dari korban tersebut. Nah, jadi di saat kala korban itu sudah mulai lengah atau sudah mulai terhasut, ya, jadi pelaku-pelaku ini bisa saja langsung melakukan kekerasan seksual karena dalam artian dasarnya sudah akrab, jadi dianggapnya bercanda saja. Tapi ketika dia sudah bercanda malah kelewatan. Seperti itu jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Fare. Masih ada waktu 19 detik. Sudah cukup? Baik. Terima kasih untuk jawaban terbaiknya. Selanjutnya, kita masuk ke nomor urut 07. Atas nama Muhammad Lutfi Munadi, asal daerah Seruyan. Bisa langsung raise hand. Halo Kak, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Silakan Muhammad Lutfi bisa memilih nomor yang ada di depan. Baik, saya akan memilih nomor 6. Nomor 6, agar dapat diperhatikan. Setuju atau tidak setuju? Kesehatan mental lebih penting daripada kesehatan fisik. Apakah sudah jelas? Sudah jelas. Silahkan, waktu Anda dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatannya diberikan. Mohon izin menjawab. Saya sangat setuju atas uraian bahwa kesehatan mental lebih penting daripada kesehatan fisik. Karena dengan adanya kesehatan fisik, biasanya dimulai dari adanya kesehatan mental. Dengan kita membangun mental yang baik, maka kita bisa membangun kesejahteraan diri kita dan kesejahteraan fisik kita dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawaban terbaiknya. Selanjutnya kita switch ke nomor urut 24. Atas nama Mutia Maharisti, asal daerah Sukamara. Bisa langsung raise hand. Silahkan Mutia untuk memilih nomor yang ada di depan. Nomor 24. Nomor 24. Agar dapat diperhatikan. Setuju atau tidak setuju? Anak yang dekat dengan ayah cenderung lebih percaya diri. Apakah sudah jelas? Jelas. Baik. Jawaban Anda dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih atas mosi yang diberikan. Saya sangat setuju dengan mosi yang diberikan. Mengapa? Karena anak yang sudah mendapatkan pengakuan atau kasih sayang dari seorang ayah akan merasa percaya diri, merasa akan dirinya berada. Berbeda dengan anak yang mengalami fatherless karena mereka merasa diri mereka tidak dihargai atau bahkan tidak merasakan kasih sayang itu sendiri sehingga mereka tidak percaya akan diri mereka sendiri. Berbeda dengan anak yang dekat dengan ayah sehingga mereka merasa lebih percaya diri, berani karena hal tersebut sangatlah berperan penting dalam psikologis anak
Mohon maaf, saya ulangi, karena hal tersebut sangat berpengaruh dalam psikologis anak dalam membuat karakter anak menjadi percaya diri. Sehingga pemerintah pun sudah membuat yang namanya GATI, Gerakan Air Teladan Indonesia, untuk mengurangi atau meninggalkan anak-anak yang mengalami fatherless, sehingga anak-anak tersebut bisa dapat lebih percaya diri dan percaya akan potensi yang mereka miliki. Oke, waktu habis. Terima kasih untuk jawaban terbaiknya. Baik, kita berikan tepuk tangan kepada teman-teman sesi 2 yang telah menyelesaikan mosi pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang ketiga. Diharapkan bagi teman-teman bisa tetap on cam dan stay di depan kamera. Sesi 3 terdiri dari nomor urut 21, 04, 15, 18, 11, dan 20. Kita langsung mulai dari nomor urut 21. Atas nama Khairil Fadilah, asal daerah Barito Selatan. Silakan langsung raise hand. Itu kalau present terus di bagian Sekali lagi dipanggil atas nama Khairil Fadilah, asal daerah Barito Selatan. Langsung raise hand. Sudah. Khairil, apakah sudah siap? Sudah, Kak. Sudah siap. Oke, baik. Silakan langsung pilih nomor yang ada di depan. Saya memilih nomor 22, Kak. 22. Silahkan nomor 22 agar dapat diperhatikan. Setuju atau tidak setuju? Kehamilan di usia remaja meningkatkan risiko stunting pada anak dan bahkan risiko kematian bayi. Apakah sudah jelas? Sudah jelas, Kak. Jawaban Anda dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Kehamilan di usia remaja meningkatkan risiko stunting pada anak dan bahkan risiko kematian bayi. Saya sangat setuju. Karena seperti yang kita ketahui bahwa remaja itu harus ditingkatkan yang namanya sistem reproduksinya. Bahkan umur yang relevan untuk seorang ibu itu adalah 21 tahun. Karena itu sudah menyiapkan yang namanya kesehatan mental, finansial, fisik, bahkan ekonominya. Secara kesiapan mentalnya. Maka dari itu saya menghadirkan sebuah program, Kak, yang bernama Samuda, Sadar Muda dalam Remaja Berkarya, yang dimana program ini bertujuan untuk generasi muda untuk tumbuh, untuk berkarya, dan terus menguatkan satu sama lain. Karena saya percaya setiap ide, setiap mimpi, dan setiap usaha pasti menghasilkan hasil terbaik. Dan saya percaya juga bahwa remaja sekarang bukan hanya sebagai penonton, tapi remaja sekarang adalah faktor utama yang mendukung atau merubah masa depan yang ada di Indonesia. Maka dari itu, peran saya sebagai duta genre yang pertama harus mengedukasi, Baik, waktu telah berkolaborasi, habis. dan Stop. baik, terima Oke. kasih, Kak. Terima kasih untuk jawaban terbaiknya. Selanjutnya kita masih switch ke nomor urut 14 atas nama Septi dari Pulang Pisau agar mempersiapkan dirinya. Silakan Septi bisa raise hand. Septi, apakah terdengar jelas? Jelas, Kak. Oke, baik, terima kasih. Silakan Septi untuk bisa pilih nomor yang ada di depan. Saya memilih nomor 18. 18. Baik. Setuju atau tidak setuju? Program genre telah berhasil menerapkan prinsip meaningful youth participation dengan baik. Apakah sudah jelas?
Jelas, Kak. Jawaban Anda dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Izinkan saya untuk menjawab. Saya setuju karena program genre telah melibatkan banyak remaja, mulai dari organisasi PIK Remaja dan forum genre itu sendiri, di mana remaja bekerja, bertanggung jawab, dan memberi edukasi kepada teman sebaya agar menghindari triad genre. Terima kasih. Salam genre. Baik, terima kasih untuk jawaban terbaiknya dari nomor urut 14. Selanjutnya, kita masuk ke nomor urut 04. Atas nama Rahel Aprilia Purba, asal daerah Gunung Mas. Bisa langsung raise hand. Silakan untuk Rahel, bisa langsung raise hand. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar jelas, Kak. Oke, siap. Rahel pilih nomor berapa yang ada di depan layar? Saya pilih nomor 20. Nomor 20. Setuju atau tidak setuju? Edukasi kesehatan reproduksi justru membantu remaja mengambil keputusan yang lebih bertanggung jawab. Apakah sudah jelas? Sudah sangat jelas, Kak. Baik, waktu dimulai sejak Anda berbicara. Baik. Untuk mosi kali ini, saya memilih pilihan setuju. Mengapa? Karena edukasi kesehatan reproduksi justru sangat-sangat membantu remaja mengambil keputusan yang lebih bertanggung jawab. Dengan adanya edukasi kesehatan reproduksi ini, remaja akan lebih siap untuk memasuki usia pernikahan ke depannya. Dengan adanya edukasi tersebut, remaja tidak akan bingung dan remaja tidak akan memiliki pikiran yang terlalu kosong tentang edukasi kesehatan reproduksi. Karena seperti yang kita tahu, kesehatan reproduksi itu sangat-sangat penting dan remaja sekarang banyak menyepelekan hal tersebut karena mereka merasa hal itu tidak penting dan hal itu adalah hal yang seperti kotor di hadapan mereka. Dengan adanya edukasi ini lebih membantu teman-teman sekalian dan remaja di seluruh Indonesia untuk lebih mempersiapkan dirinya di masa depan nanti dan lebih bertanggung jawab dengan pilihan. Sekian jawaban dari saya, Rahel Aprilia Purba. Sekian dan terima kasih. Baik, waktu telah habis. Terima kasih untuk jawaban terbaiknya. Selanjutnya kita masuk ke nomor urut 15. Atas nama Hani Fariza Gani, asal daerah Barito Utara. Bisa langsung raise hand. Silakan audionya Hanif. Baik, sudah, Pak. Oke. Silakan pilih nomor yang ada di depan. Saya pilih nomor 21. 21. Agar dapat diperhatikan. Setuju atau tidak setuju? Diet ketat demi penampilan lebih beresiko daripada bermanfaat jika dilakukan tanpa memperhatikan kebutuhan gizi. Apakah sudah jelas? Siap, jelas, Kak. Waktu dimulai sejak Anda berbicara. Baik, dari jawaban saya, yakni saya sangat setuju karena diet ketat demi penampilan memang lebih beresiko daripada bermanfaat jika dilakukan tanpa memperhatikan kebutuhan gizi. Karena sesuai dengan yang ada di dalam program pemerintah maupun Kemendagri Bangga, kita mengenal yakni isi piringku, di mana di situ sudah tertera apa saja kebutuhan-kebutuhan gizi yang memang diperlukan untuk tubuh. Dan juga diet ketat biasanya ada beberapa diet yang memang memotong, misal sama sekali tidak mengkonsumsi karbohidrat, dan itu sangat fatal sekali, atau juga yang sama sekali tidak mengkonsumsi gula sama sekali, karena tubuh manusia itu dirancang sedemikian rupa dan membutuhkan zat-zat serta macam-macam seperti natrium, gula, garam, dan lain-lain, dan hanya disesuaikan saja. Jika ingin diet, jangan melakukan diet ketat yang Baik, mengutamakan waktu penampilan. habis. Terima kasih. Terima kasih untuk jawaban terbaiknya. Selanjutnya, kita masuk ke nomor urut 18.
Atas nama Maika Naura Afifah, asal daerah Kapuas. Bisa langsung raise hand. Cek audio. Silakan Maika untuk audionya. Baik, Kak. Oke, silakan untuk memilih nomor yang ada di depan. Saya memilih nomor 11. Nomor 11. Setuju atau tidak setuju? Korban child grooming seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang dimanipulasi. Apakah sudah jelas? Sudah jelas. Waktu dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terkait dengan mosi yang telah disampaikan, saya sangat setuju bahwasanya korban child grooming sering sekali tidak sadar bahwa dirinya sedang dimanipulasi. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa namanya child grooming itu adalah pencucian otak pada usia anak yang masih remaja. Usia remaja ini sering sekali masih merasa labil dan tidak tahu dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, kita sebagai seorang remaja harus bisa mengedukasi teman remaja di sekitar agar bisa mengambil tindakan mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karena itu, child grooming sering sekali tidak sadar bahwa dirinya itu sedang dimanipulasi. Dan bisa kita lihat saat ini di media sosial, banyak sekali anak usia remaja berpacaran dengan usia yang dewasa. Maka dari itu, kita harus bisa menghindari yang namanya child grooming ini dengan cara mengambil keputusan dan membedakan mana yang benar, mana yang salah. Terima kasih. Baik, waktu telah habis. Terima kasih untuk jawaban terbaiknya. Selanjutnya kita lanjut ke nomor urut 11. Atas nama Levi Herdi Irawan, asal daerah Katingan. Bisa langsung raise hand. Silahkan Levi untuk memilih nomor yang ada di depan. Mohon izin, Kak, saya memilih nomor 12. 12. Oke, dapat diperhatikan. Setuju atau tidak setuju? Pelaku child grooming sering membangun kepercayaan korban sebelum melakukan tindakan yang merugikan. Apakah sudah jelas? Sudah jelas, Kak. Baik, waktu dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izinkan saya menjawab. Atas mosi yang telah diberikan yaitu pelaku child grooming sering membangun kepercayaan korban sebelum melakukan tindakan yang merugikan. Saya menyatakan sangat setuju. Pelaku child grooming ini seringkali mereka seperti memanipulasi korban yang akan mereka sasaran mereka untuk melakukan tindakan yang merugikan karena itu sebagai salah satu hal yang akan mereka lakukan. Nah, makanya dari itu mungkin sebagai duta genre, kita juga memiliki peran untuk mengedukasi teman-teman kita agar tidak melakukan child grooming atau hal-hal yang mungkin merugikan remaja lain. Dan oleh sebab itu, saya yakin dan percaya ketika remaja mampu dan memiliki pengetahuan yang luas, maka kita akan menjadi remaja yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045 dan siap menjadikan remaja Kalimantan Tengah yang gemilang dan merajut asa. Terima kasih, saya Levi Herdi Terima Irawan. kasih, waktu telah habis. Ya. Terima kasih untuk jawaban terbaiknya. Selanjutnya kita masuk ke sesi akhir dari sesi 3 ini dengan nomor terakhir yaitu nomor 20. Atas nama Ayu Lailia, asal daerah Kota Waringin Barat. Bisa langsung raise hand. Ini Kakak. Ya. Ya, halo Kak. Oke, baik. Silahkan Ayu pilih nomor yang ada di depan. Saya memilih nomor 3, Kak. Nomor 3. Setuju atau tidak setuju? Kesehatan mental lebih penting daripada kesehatan fisik. Apakah sudah jelas? Siap, sudah jelas Kak, sudah siap. Waktu dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih atas mosi yang sudah diberikan. Saya setuju bahwa mohon maaf, saya tidak setuju bahwa kesehatan mental lebih penting daripada kesehatan fisik. Bagi saya, kesehatan mental itu sebanding dengan kesehatan fisik. Karena apabila kesehatan mental
itu berpengaruh pada pikiran kita. Namun kesehatan fisik itu juga penting karena apabila kita fisiknya buruk tapi mental kita baik, itu juga tidak baik. Jadi solusi yang saya berikan juga adalah untuk tetap menjaga kesehatan mental dan fisik dengan baik. Sudah, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawaban terbaiknya. Baiklah, berakhirlah sudah untuk sesi yang ketiga bagi teman-teman peserta yang ada hadir pada hari ini. Kita berikan tepuk tangan lewat Zoom virtual. Terima kasih sudah memberikan jawaban terbaik kalian semua. Baik, selanjutnya bersiaplah untuk sesi yang terakhir, sesi yang keempat, dengan nomor urut 09, 06, 13, 08, 23, dan 02. Silakan bagi nama-nama dan teman-teman yang ada di sesi keempat bisa langsung bersiap. Kita langsung masuk ke sesi yang keempat, nomor urut 09. Atas nama Adrian, berasal dari daerah Lamandau. Bisa langsung raise hand. Silahkan Adrian pilih nomor berapa yang ada di depan. Izin Kak, nomor 8. Nomor 8. Agar dapat diperhatikan, setuju atau tidak setuju? Anak yang dekat dengan ayah cenderung lebih percaya diri. Apakah sudah jelas? Sudah Kak. Baik, waktu dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih atas mosi yang telah diberikan. Dengan pernyataan tersebut, saya menyatakan setuju. Karena anak yang dekat dengan ayah cenderung lebih percaya diri dibandingkan anak yang kurang dekat dengan ayah. Anak yang mendapat peran ayah lebih besar itu cenderung lebih percaya diri daripada anak yang kurang dapat peran ayah. Oleh sebab itu, BKKBN menerbitkan Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Salah satunya adalah untuk mendukung agar anak lebih dekat dengan ayah, agar anak tersebut menjadi percaya diri dan tidak dan tidak dan tidak mengalami yang namanya kehilangan sosok ayah dalam kehidupannya atau yang disebut fatherless. Oleh sebab itu, saya sangat setuju dengan mosi anak yang dekat dengan ayah cenderung lebih percaya diri dibandingkan anak yang tidak mendapatkan peran ayah. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawaban terbaiknya. Kita langsung switch ke nomor urut 06. Bersiap atas nama Cantika Nisi, asal daerah Murung Raya. Bisa langsung raise hand. Sudah, Kak. Silakan Cantika untuk memilih nomor yang ada di depan. Nomor 13. Nomor 13. Agar dapat diperhatikan, setuju atau tidak setuju? Langkah awal dalam mencegah stunting adalah dimulai dari masa remaja, awal bagi calon ibu. Apakah sudah jelas? Sudah jelas. Waktu dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya sangat setuju dengan langkah awal dalam mencegah stunting adalah dimulai dari masa remaja bagi calon ibu, karena dalam mencegah stunting kita bisa mulai karena dari awal Terima kasih, Kak. Saya setuju. Sudah cukup? Baik, terima Sudah. kasih untuk jawaban terbaik. Terima kasih. Selanjutnya kita langsung switch ke nomor urut 13. Atas nama Syahril Rajman, asal daerah Pulang Pisau.
Bisa langsung raise hand. Silakan Syahril untuk memilih nomor yang ada di depan. Baik, sebelumnya Syahril memilih nomor 14. Baik, untuk Syahril, untuk audionya sepertinya kurang jelas. Sebelumnya izin Syahril Bergema. memilih 14. Jelas suara dia sudah. Sekali lagi untuk dapat Sebelumnya nomor izin Kak, Syahril nomor 14. baik, nomor 14. Agar dapat diperhatikan, setuju atau tidak setuju, program Gati sudah efektif mengatasi budaya patriarki yang selama ini membatasi peran ayah dalam pengasuhan anak. Apakah sudah jelas? Jelas Kak. Baik, waktu dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih untuk ceritanya. Izinkan saya jawab. Syahril setuju. Program Gati sudah efektif mengatasi budaya patriarki. Kenapa? Karena dari sini mereka atau ayah bisa belajar tentang bahwa mengawasi anak atau mengasuh anak itu bukan hanya tugas ibu. Dari program ini, Gati sudah bisa berhasil mengikis budaya patriarki yang ada di masa depan nanti untuk ayah lebih berperan aktif dalam keluarga. Terima kasih. Salam genre. Baik, terima kasih untuk jawaban luar biasanya. Selanjutnya kita switch ke nomor urut 08 atas nama Evana Afrisa Farha, asal daerah Seruyan. Bisa langsung raise hand. Silahkan untuk Evana memilih nomor yang ada di depan. Baik, mohon izin Kak, saya memilih nomor 16. Baik, nomor 16. Setuju atau tidak setuju, korban kekerasan seksual seringkali memilih diam karena takut disalahkan atau tidak dipercaya. Apakah sudah jelas? Siap, sudah jelas. Baik, waktu dimulai sejak Anda berbicara. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan dan juga terima kasih untuk mosi yang telah ditujukan kepada saya. Pada mosi ini, saya menyatakan untuk setuju karena korban kekerasan seksual seringkali merasa untuk berdiam diri karena banyak sekali tekanan yang datang dari pihak luar maupun pihak dari dalamnya. Karena itulah banyak sekali korban kekerasan seksual yang merasa cenderung untuk berdiam diri dan tidak ingin membantu dan tidak ingin meminta pertolongan dan bantuan kepada pihak manapun karena dia merasa bahwa semua orang akan bisa menyalahkan ataupun tidak percaya pada tindakan yang telah dia alami. Dan untuk itu makanya kami sebagai Duta Genre dan juga forum dan juga untuk PIKR bisa menjadi rumah tenang, rumah aman untuk bisa menjadikan korban-korban untuk mengupayakan mereka untuk bisa menyuarakan apa yang mereka rasakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk jawaban terbaiknya, kita langsung switch ke nomor urut 23. Atas nama Elmino Raditya, asal daerah Sukamara. Bisa langsung raise hand. Izin Kak, Baik, suara saya terdengar jelas. kurang jelas ini. Agak Izin, dekat lagi. apakah suara saya sudah terdengar jelas? Ya. El Nino, silakan pilih nomor yang ada di depan. Saya memilih nomor 15. 15. Setuju atau tidak setuju? Pelaku child grooming sering membangun kepercayaan korban sebelum melakukan tindakan yang merugikan. Apakah sudah jelas? Baik, sudah jelas. Waktu dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izinkan saya menyuarakan mosi yang diberikan. Saya sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Child grooming memang umumnya diawali dengan membangun rasa kepercayaan dari korban. Pelaku sering berpura-pura menjadi teman yang baik, memberikan perhatian ataupun hadiah
ataupun pendekatan kepada korban yang dituju. Setelah korban percaya, pelaku akan memanipulasi dan melakukan tindakan yang merugikan bagi korban. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawaban terbaiknya. Selanjutnya, kita langsung switch ke nomor urut 02. Atas nama Syifa Raudutu Aishi, asal daerah Kota Palangkaraya. Silakan langsung raise hand dan mengambil nomor yang terakhir, yaitu nomor 19. Sudah siap, Syifa? Sekali lagi, atas nama Syifa, apakah sudah siap? Sudah siap, Kak. Baik, setuju atau tidak setuju? Pelaku kekerasan seksual bisa saja merupakan orang yang dikenal oleh korban. Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya Syifa Rodato Aisy, Duta Genre Kota Palangkaraya, menyatakan setuju bahwa pelaku kekerasan seksual bisa saja merupakan orang yang dikenal oleh korban. Karena pelaku bisa saja teman dekat oleh korban atau orang yang kerap dekat dengan korban, yang mana dia itu bisa sekali lagi maaf, bisa memberikan hadiah atau kasih sayang. Dengan itu pelaku bisa melakukan kekerasan seksual dengan korban dan terjadilah kekerasan seksual. Maka dari itu, dengan program saya, Cakra, Ciptakan Aksi dan Kesadaran, saya menciptakan dan memberikan edukasi, informasi, dan edukasi kepada remaja melalui media sosial, yang mana saya memberikan poster, memberikan microblog, dan memberikan materi-materi tentang kesehatan, tentang kekerasan seksual. Terima kasih. Baik, sudah cukup. Terima kasih untuk jawaban terbaiknya. Kita berikan tepuk tangan untuk seluruh peserta yang sudah sangat antusias memberikan jawaban terbaiknya. Kiranya jawaban-jawaban ini bisa nanti dipraktekkan ketika menjadi duta genre Kalimantan Tengah tahun 2026. Baik, dengan berakhirnya untuk sesi motion challenge kita pada hari ini, kita mau sapa-sapa dulu nih untuk seluruh peserta. Apakah tadi gugup menjawabnya? Sudah memberikan jawaban terbaiknya? Ya, keren semuanya, luar biasa, sangat luar biasa. Kita langsung ke Dewan Juri kita tanya-tanya bagaimana nih Kak Sisil, Ibu Priscila, dan Kak Azhar, bagaimana untuk jawaban-jawaban peserta kita ini sangat luar biasa sekali ya. Bagaimana nih Bu, pendapat dari Bu Priscila untuk jawaban peserta kita pada hari ini? Iya, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Ya, pertama-tama saya sangat senang ya, anak-anak sekarang tuh public speakingnya tuh oke-oke gitu ya, mungkin karena memang sekarang fasilitasnya sudah sangat bagus gitu ya, beda dengan zaman kami gitu. Nah, hanya saja ada beberapa yang mau saya soroti, ada beberapa tipe ya, apa namanya, saya bilang adik-adik aja ya, yang ikut penjurian hari ini. Ada beberapa tipe. Tipe yang pertama adalah tadi saya bilang ya, public speakingnya sudah oke, bagus banget, tetapi kontennya kurang gitu, kurang paham yang mau dibicarakan itu apa gitu. Nah, yang terjadi adalah itu tadi ada yang mungkin langsung setelah bilang misalnya setuju atau tidak setuju, habis itu bingung. Ini habis ini ngomong apa ya gitu, kurang kurang persiapan terlihat gitu ya. Kurang persiapan, kurang menguasai apa namanya
yang ditanyain itu apa, kemudian ke itu nanti merembetnya ke isi jawaban gitu. Jadinya kayak kosong aja gitu. Nah, ada pula yang memang benar-benar persiapan ya, mungkin juga banyak baca gitu, nggak cuma materi yang diberikan gitu, tapi juga searching gitu. Karena tadi saya terus terang ada mendengar beberapa jawaban itu kalau nggak benar-benar dicermati kayaknya benar ya, karena orangnya pinter ngomong gitu. Tapi setelah dicoba dicerna kok kayaknya nggak pas ya gitu. Karena kan kita itu lebih baik berbicara sesuai dengan fakta kan, seperti itu misalnya. Kayak tadi ada beberapa tuh yang saya kasih catatan gitu kan. Jadi sekali lagi kita perlu banyak membaca gitu, membaca. Walaupun mungkin itu kalau kita lihat statementnya itu harusnya setuju sih ya gitu orang banyak, tapi kayaknya enggak deh belum. Kita sebutkan saja kita kurang setujunya karena apa? Yang penting kan jelas ya, jelas sekali lagi banyak baca, banyak mengerti, dan ketika kita berbicara itu nggak perlu banyak omong gitu ya, cukup kayak tadi saya melihat ada beberapa tuh yang nggak sampai selesai waktunya udah selesai itu udah oke aja gitu. Jadi daripada banyak ngomong terus nanti di stopin sama kakaknya kan nggak enak kan, lagi kasih-kasih ngomong tuh sama kakaknya. Kakak Rolin kan menjalankan tugas aja ya. Ketika 60 detik udah selesai langsung apa udah lewat gitu. Ya, jadi itu gitu ya. Buat yang merasa hari ini tidak merasa belum sempurna, nggak apa-apa, semuanya proses ya. Bahkan kita bisa belajar dari kesalahan, dari kegagalan. Saya yakin di dunia ini nggak ada orang yang langsung sukses ya, semuanya belajar. Dari saya itu saja, terima kasih ya, sukses semuanya. Terima kasih luar biasa sekali untuk masukan dan sarannya dari Bu Priscila untuk kita semua yang hadir pada saat hari ini. Bisa kita jadikan pembelajaran ke depannya ya, teman-teman. Baiklah, selanjutnya kita akan dengarkan saran dan pendapat dari Kak Sisil. Persilahkan buat Kak Sisil memberikan pendapat terbaiknya. Kebagian 3 ya. Suara Kak Sisil jelas, Salin. Siap, sudah jelas, Kak. Halo adik-adik genre, adik-adik duta. Terima kasih ya Halo, kita Kak. sudah, ya hari ini kalian sudah mengikuti beberapa tahapan dan hari ini motion challenge. Kasih lihat sendiri apresiasi untuk antusias kalian untuk persiapan dan yang menjadi catatan, public speaking itu memang adalah cara untuk kita menyampaikan opini kita agar yang mendengarkan dapat mengerti. Nah, public speaking ini juga selain kemampuan kalian berbicara, itu juga adalah kemampuan kalian untuk mengemas isi pikiran kalian untuk bisa tersampaikan dengan baik, sehingga yang mendengarkan itu bisa paham apa sih poin dari pembicaraan kalian. Kadang juga tidak perlu panjang-panjang, kadang singkat pun kalau misalkan bisa tersampaikan, karena disitulah kecerdasan kita dalam public speaking. Nah, penting lagi isi dari apa yang kita sampaikan. Memang tadi betul yang disampaikan oleh Kak Priscila, ada beberapa adik-adik yang masih kurang paham apa maksud dari pertanyaan. Dan beberapa tadi Kak Sisil lihat, kalian hanya mengulangi pertanyaan. Misalnya, ya saya setuju karena gini-gini. Tapi kakak tidak melihat di situ, belum melihat analisa permasalahan dari soal itu, terus pikiran kritis kalian apa, dan juga solusi. Beberapa juga sudah mengaitkan dengan program yang ada, berarti memang sudah paham ya, program dari Forum Genre, program dari Kementerian itu sendiri, program dari pemerintah, dan beberapa juga sudah memberikan solusinya. Catatan dari Kak Sisil, ini sudah bagus, kalian baik. Silahkan untuk mempelajari lagi, memperdalami lagi. Memang betul banyak-banyak membaca, banyak-banyak cari tahu gitu. Konsep-konsep yang memang sering di genre. Kalau misalkan adik-adik sering mengikuti pembinaan yang dilakukan dari pusat, yang dilakukan oleh provinsi, pasti sudah tidak asing gitu dengan kalimat-kalimat di soal yang hari ini disampaikan. Tetap semangat, terima kasih, kita masih ada rangkaian-rangkaian selanjutnya. Hari ini sudah oke banget, kita belajar bersama ya. Itu aja dari Kak Sisil. Terima kasih. Baiklah, terima kasih banyak untuk Kak Sisil masukannya untuk kita semua. Kiranya ke depannya kita bisa mempraktekannya dengan lebih baik lagi, banyak-banyak membaca, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke pendapat dan saran dari Kak Azhar.
Dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Olin. Suaraku sudah terdengar dengan jelas. Siap terdengar, Kak. Oke, sebelumnya terima kasih sekali untuk Ayah Bunda, kakak-kakak di Kalimantan Tengah. Dan jujur senang sekali ya kita bisa bertemu dari Jawa Barat ke Kalimantan Tengah walaupun masih virtual. Jujur tadi aku seperti melihat diriku di beberapa tahun lalu ya Kak, kayak melihat teman-teman semua menyampaikan argumen dan juga opininya saat motion challenge, dan jujur aku ngerasain banget deg-degannya padahal di kepala udah ada nih mau ngomong apa, tapi ketika disampaikan wah tiba-tiba ngeblank gitu. Aku apresiasi banget untuk teman-teman semuanya, udah keren-keren banget sudah disampaikan juga tadi sama Bunda Presila sama Kak Sisil. Mungkin dari aku sedikit ingin menambahkan, tadi aku ngedenger jawaban teman-teman udah oke banget, tapi sayang sekali di bagian substansinya ada beberapa yang memang belum disebutkan. Aku belum mendengar adanya pengimplementasian modul tentang kita, terus juga misalnya substansi genrenya, terus 8 fungsi keluarganya. Betul, tadi teman-teman baru saja atau hanya menyampaikan tentang deskripsinya atau pengertiannya saja, terus juga mengulangi pertanyaannya. Aku ngerti mungkin karena deg-degan gitu ya, sehingga tadi pengimplementasian modul-modul atau bahkan kita juga tahu adanya berbagai macam kartu cinta 1001 cara bicara orang tua dan remaja, terus kolaborasi-kolaborasi dengan BKR-nya, itu mungkin teman-teman lupa sampaikan. Jadi kedepannya tadi juga aku baru notice cuma ada satu orang yang menyebutkan data dari semua peserta, itu juga jadi nilai plus banget untuk teman-teman semuanya. Mungkin nanti bisa lebih dipersiapkan, tapi sejauh ini udah keren banget. It's okay, nggak apa-apa, kita maksimalkan di rangkaian berikutnya. Jadi good job untuk teman-teman semuanya, semangat terus ya. Ya udah. Baik, terima kasih banyak Kak Azhar. Wah, banyak sekali ya ilmu yang kita dapatkan dari para dewan juri pada pagi hari ini. Semuanya daging dan keren sekali. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk semua dewan juri kita dan teman-teman yang hadir pada saat ini sudah sangat luar biasa. Baik, tibalah untuk di akhirnya kita akan menyelesaikan mosi challenge kita. Dan kepada Dewan Juri kami persilahkan jika ada kegiatan lain yang ingin dikerjakan. Kepada teman-teman duta, kita masih bertahan sebentar menunggu arahan dari panitia. Baik, terima kasih ya. Saya izin live. Terima kasih banyak. Ya, sampai ketemu lagi. Terima kasih Ibu, selamat Ya, pagi. Ya. Terima kasih kakak semuanya. Terima kasih Kak Azhar, Semangat terus terima ya. kasih Kak Aku Sisil. Oke, selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini, teman-teman? Kedengaran nggak suara aku, teman-teman sekalian? Kedengaran, Kak. Ya, Oke. Kak. Aku rasa ini kayaknya udah lega banget nih muka-mukanya ya. Aku lihat nih teman-teman dari Kobarnya udah lega-lega nih muka-mukanya ya. Eh buat bagaimana teman-teman sekalian pada saat ini tadi, pada saat apa motion challenge, kayak kayak rasanya kayak ini gimana sih bener gak sih, kayak kalian tuh disuruh berpikir tapi gimana ya cara yang pas untuk menyampaikan ya, seperti itu nggak teman-teman sekalian? Boleh dong aku tanya-tanya nih dari Dara, bagaimana Dara waktu waktu apa namanya, waktu motion challenge tadi? Gugup, bergetar, blank. Wow, kalau dari siapa ya? Dari Keiko, bagaimana Keiko? Kalau dari Keiko, Kak, anggapannya kayak bumi ini berguncang-guncang. Waduh, terguncang-guncang ya. Oke. Nah, teman-teman sekalian, di sini aku ingin menyampaikan terkait dengan beberapa timeline yang akan kita nantinya teman-teman duta akan apa namanya? Teman-teman duta akan lewati. Hari ini tadi kita sudah melaksanakan kegiatan motion challenge juga. Nah, ini teman-teman sekalian ada beberapa evaluasi buat kita sebagai peserta duta ya, teman-teman ya. Diharapkannya teman-teman sekalian pada saat kegiatan boleh menghidupkan kamera ya, teman-teman ya. Menghidupkan kamera karena ada beberapa dari
Via Pinas, dan juga ada beberapa juga dari tamu undangan yang akan melihat nantinya teman-teman sekalian, teman-teman kita. Jadi boleh nanti disesuaikan ya teman-teman ya, ketika arahan itu sudah diberikan seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, kita masih ada challenge nggak sih? Sebenarnya masih ada challenge kan? Kira-kira masih ingat nggak challenge untuk video konten yang kedua di tanggal berapa nih? Ayo, ada yang ingat nggak? Ada yang ingat? Di tanggal 26, Kak. Oke, tanggal 26. Sekarang tanggal berapa nih teman-teman?